Ada sesuatu yang terjadi di akhir tahun ini, sesuatu yang jarang disadari kebanyakan orang. Bukan tentang resolusi, bukan tentang target baru, tapi tentang beban lama yang masih menempel, diam-diam mengikuti kita ke tahun yang baru. Beban itu tidak terlihat, tidak berbunyi, tapi ia ada. Dan ia punya kekuatan untuk menutup pintu rezeki yang seharusnya terbuka lebar untukmu. Kebanyakan orang merayakan pergantian tahun dengan harapan besar, tapi mereka membawa semua luka, kekecewaan, rasa bersalah, dan ketakutan lama ke dalam kalender yang baru. Dan tanpa sadar, mereka memulai tahun baru dengan energi yang sama beratnya dengan tahun yang lalu. Rezeki tidak mengalir ke tempat yang penuh sesak. Rezeki mencari ruang yang lapang, hati yang ringan, jiwa yang siap menerima. Kalau kamu merasa seperti terus berusaha tapi rezeki selalu terasa berat, mungkin bukan karena kamu kurang bekerja keras. Mungkin karena ada sesuatu yang perlu kamu lepaskan sebelum tahun berganti. Coba rasakan sejenak. Berapa banyak hal dari tahun ini yang masih kamu simpan di dalam dada? Berapa banyak percakapan yang belum selesai, orang yang belum kamu maafkan, keputusan yang masih kamu sesali? Semua itu seperti koper yang kamu bawa setiap hari. Tidak terasa berat di awal, tapi semakin lama, semakin menarikmu ke bawah. Dan yang paling berbahaya adalah kamu sudah terbiasa membawanya. Kamu pikir itu bagian dari hidupmu, padahal itu bukan milikmu untuk dibawa selamanya. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar pindah dari tahun lalu. Secara fisik, ya. Tapi secara energi, mereka masih terjebak di sana. Masih memikirkan apa yang salah, masih menahan amarah pada seseorang, masih menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang sudah berlalu. Dan rezeki, seperti air, tidak bisa mengalir ke tempat yang penuh. Ia butuh ruang kosong. Ia butuh ketenangan. Ia butuh hati yang sudah siap menerima sesuatu yang baru, tanpa dihantui oleh bayangan masa lalu. Ini bukan tentang melupakan. Melupakan adalah bentuk penolakan. Yang kamu butuhkan adalah penutupan. Penutupan adalah saat kamu mengakui apa yang terjadi, menerimanya sebagai bagian dari perjalananmu, lalu dengan sadar melepaskannya dari genggamanmu. Penutupan adalah tindakan spiritual yang sederhana, tapi sangat kuat. Dan hanya sedikit orang yang tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Kebanyakan orang hanya menimbun. Mereka menyimpan semua emosi di dalam, berharap waktu akan menghapusnya. Tapi waktu tidak menghapus apapun. Waktu hanya menjauhkan, tapi beban tetap ada, mengendap di dasar hatimu, mempengaruhi cara kamu melihat dunia, cara kamu membuat keputusan, cara kamu menerima rezeki yang datang. Sekarang bayangkan ini, ada orang yang kehilangan pekerjaan di awal tahun. Dia merasa gagal. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyimpan rasa malu itu sepanjang tahun. Setiap kali ada peluang baru, dia ragu. Setiap kali ada kesempatan, dia merasa tidak pantas. Dan tanpa sadar, dia menolak rezeki yang sebenarnya sudah ada di depan matanya. Bukan karena rezeki itu tidak datang, tapi karena dia tidak siap menerimanya. Dia masih membawa beban kegagalan itu seperti identitas. Dan rezeki tidak datang kepada orang yang merasa tidak layak. Rezeki datang kepada mereka yang sudah membersihkan ruang di dalam diri mereka, yang sudah menutup pintu lama dengan damai, dan siap membuka pintu baru dengan hati yang ringan. Lalu, apa yang sebenarnya perlu kamu lakukan sebelum tahun berganti? Ini bukan ritual yang rumit. Ini bukan mantra atau doa panjang. Ini adalah tindakan internal yang sangat sederhana, tapi jarang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pertama, kamu perlu duduk dalam keheningan. Bukan sekadar diam, tapi benar-benar hadir dengan dirimu sendiri. Tanpa distraksi, tanpa layar, tanpa suara dari luar. Dan di dalam keheningan itu, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur,
Apa yang masih kamu pegang dari tahun ini? Siapa yang masih kamu salahkan? Siapa yang belum kamu maafkan, termasuk dirimu sendiri? Keputusan apa yang masih kamu sesali? Kehilangan apa yang masih kamu tangisi? Jangan buru-buru menjawab. Biarkan jawaban itu muncul dengan sendirinya. Dan saat ia muncul, jangan tolak, jangan hindari, hadapi dengan lembut. Langkah kedua adalah pengakuan tanpa pembenaran. Kebanyakan orang gagal melepaskan masa lalu karena mereka sibuk membenarkan diri atau menyalahkan orang lain. Pengakuan yang sesungguhnya adalah saat kamu bisa berkata, "Ya, ini terjadi. Ya, aku merasakannya. Ya, aku terluka. Ya, aku juga melukai." Tanpa perlu menjelaskan siapa yang salah, tanpa perlu mencari alasan. Kamu hanya mengakui bahwa itu adalah bagian dari perjalananmu, dan sekarang kamu siap untuk tidak lagi membawanya. Ini adalah momen yang sangat sakral, karena disinilah kamu berhenti menjadi korban dari masa lalumu dan mulai menjadi penulis dari masa depanmu. Setelah pengakuan, ada langkah ketiga yang sering dilupakan orang. Rasa syukur yang tulus untuk semua yang terjadi. Bukan syukur palsu, bukan syukur yang dipaksakan, tapi syukur yang lahir dari pemahaman bahwa segala sesuatu, bahkan yang menyakitkan, membentukmu menjadi siapa kamu hari ini. Orang yang kamu maafkan mengajarkanmu tentang batas. Kegagalan yang kamu alami mengajarkanmu tentang kekuatan. Kehilangan yang kamu rasakan mengajarkanmu tentang apa yang benar-benar berharga. Semua itu adalah guru. Dan saat kamu bisa berterima kasih pada mereka, bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan hati yang terbuka, saat itulah beban mulai terangkat, saat itulah ruang baru mulai terbentuk di dalam dirimu, dan saat itulah rezeki mulai menemukan jalannya kembali kepadamu. Dan di tengah perjalanan ini, aku ingin mengajakmu untuk menekan tombol suka di bawah video ini. Bukan karena aku memintanya, tapi karena tindakan kecil itu adalah simbol dari kesediaanmu untuk membuka diri pada sesuatu yang baru. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirimu, tekan langganan. Karena perjalanan ini tidak berhenti di sini. Masih banyak yang perlu kita buka bersama, masih banyak pintu yang perlu kita lewati dengan hati yang ringan. Dan aku akan ada di sini, menemanimu di setiap langkahnya. Sekarang, setelah kamu mengakui, setelah kamu bersyukur, ada satu langkah terakhir yang paling penting. Pelepasan dengan niat yang jelas. Ini bukan sekadar berkata dalam hati, "Aku sudah melepaskan." Ini adalah tindakan yang melibatkan seluruh keberadaanmu. Kamu bisa melakukannya dengan cara yang sangat sederhana, tapi sangat kuat. Ambil selembar kertas. Tuliskan semua yang ingin kamu lepaskan. Nama orang yang ingin kamu maafkan. Peristiwa yang ingin kamu tutup. Emosi yang ingin kamu bebaskan. Tuliskan dengan jujur. Tidak perlu panjang. Cukup dengan beberapa kata yang mewakili beban itu. Lalu, dengan penuh kesadaran, bakar kertas itu. Atau robek dan buang ke air mengalir. Atau kubur di tanah. Pilih cara yang paling berbicara padamu. Yang penting adalah niat di baliknya. Kamu sedang memberitahu alam semesta, "Aku sudah siap melepaskan ini. Aku sudah siap menerima yang baru." Dan alam semesta selalu mendengar niat yang tulus. Setelah itu, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Buat ruang untuk yang baru. Banyak orang melepaskan masa lalu tapi tidak pernah mengundang masa depan. Mereka hanya berhenti di situ. Kosong, tapi tidak diisi. Dan kekosongan itu bisa menjadi tempat yang tidak nyaman kalau kamu tidak tahu apa yang ingin kamu isi di sana. Jadi setelah kamu melepaskan, tanyakan pada dirimu sendiri dengan lembut, apa yang aku inginkan di tahun yang baru? Bukan target yang muluk, bukan angka yang besar, tapi perasaan apa yang ingin kamu rasakan? Ketenangan, kelimpahan, keberanian, kedamaian, kesempatan,
Pilih satu atau dua kata yang benar-benar mewakili energi yang ingin kamu undang. Dan setiap hari menjelang tahun baru, bisikkan kata itu pada dirimu sendiri. Biarkan ia meresap. Biarkan ia mengubah cara kamu bernafas, cara kamu melihat, cara kamu berjalan di dunia ini. Sekarang, mari kita tutup mata sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara masuk dengan lembut, mengisi dadamu, membawa ketenangan ke setiap sudut tubuhmu. Lalu hembuskan perlahan, membawa keluar semua yang tidak lagi kamu butuhkan. Ulangi lagi. Tarik nafas, rasakan kedamaian masuk. Hembuskan, rasakan beban keluar. Sekali lagi. Tarik nafas dengan penuh kesadaran. Hembuskan dengan penuh kepasrahan. Sekarang bayangkan, di hadapanmu ada sebuah pintu besar. Pintu itu adalah pintu menuju tahun yang baru. Tapi pintu itu belum terbuka. Di depan pintu itu ada semua beban yang kamu bawa sepanjang tahun ini. Kamu bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Tidak menakutkan. Hanya ada. Satu persatu. Kamu mendekat pada setiap beban itu. Kamu menyentuhnya dengan lembut. Kamu mengatakan padanya, "Terima kasih sudah menemani, tapi aku tidak butuh membawamu lagi." Lalu kamu melepaskannya. Rasakan bagaimana tubuhmu menjadi lebih ringan setiap kali kamu melepaskan satu beban. Rasakan bagaimana nafasmu menjadi lebih dalam, bagaimana dadamu menjadi lebih lapang. Dan saat semua beban sudah dilepaskan, pintu itu mulai terbuka dengan sendirinya. Perlahan, tenang. Dan dari balik pintu itu, ada cahaya lembut yang menyentuh wajahmu. Hangat, menenangkan, mengundang. Kamu tahu, di balik pintu itu ada rezeki yang sudah menunggumu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sudah siap, kamu sudah lapang, kamu sudah ringan, dan rezeki selalu datang kepada mereka yang sudah siap menerimanya dengan hati yang terbuka. Tarik nafas sekali lagi. Rasakan ketenangan itu. Lalu buka mata perlahan. Bayangkan dirimu beberapa minggu setelah tahun berganti. Kamu bangun di pagi hari, dan ada sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang besar, tapi ada ketenangan di dalam dadamu yang tidak pernah ada sebelumnya. Kamu tidak lagi memikirkan kesalahan masa lalu. Kamu tidak lagi merasa berat setiap kali membuat keputusan. Kamu merasa bebas. Dan dari kebebasan itu, sesuatu mulai bergerak. Orang-orang mulai menghubungimu dengan tawaran yang tidak terduga. Peluang mulai muncul dari arah yang tidak pernah kamu duga. Rezeki datang bukan karena kamu mengejarnya dengan putus asa, tapi karena kamu akhirnya memberi ruang baginya untuk masuk. Dan yang paling indah adalah kamu merasa layak menerimanya. Tidak ada lagi suara kecil di kepalamu yang mengatakan kamu tidak pantas. Tidak ada lagi rasa bersalah setiap kali ada kebaikan yang datang. Kamu menerima dengan tenang, dengan syukur, dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah bagian dari aliran kehidupan yang selama ini selalu ada. Hanya saja dulu kamu menutupnya tanpa sadar. Kamu mulai melihat bahwa rezeki itu tidak hanya tentang uang. Rezeki adalah kedamaian yang kamu rasakan saat bangun tidur. Rezeki adalah keberanian untuk mencoba hal baru tanpa takut gagal. Rezeki adalah hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitarmu. Rezeki adalah waktu yang kamu miliki untuk dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Rezeki adalah rasa syukur yang tulus setiap kali kamu menarik nafas. Dan semua itu datang bukan karena kamu melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi karena kamu melepaskan sesuatu yang selama ini menghalangimu. Kamu membersihkan ruang, kamu menutup pintu lama dengan damai, dan kamu membuka pintu baru dengan hati yang ringan. Hari-hari berlalu, dan kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan siapa kamu dulu. Kamu tidak lagi merasa tertinggal. Kamu hidup di sini, di saat ini, dengan penuh kehadiran. Dan dari kehadiran itu,
lahir keputusan-keputusan yang lebih bijak, lahir tindakan-tindakan yang lebih jelas, lahir rezeki yang lebih nyata. Orang-orang di sekitarmu mulai merasakan perubahanmu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka merasakan energi yang berbeda darimu. Lebih tenang, lebih mantap, lebih percaya. Dan tanpa kamu sadari, ketenangan itu menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidupmu. Ini adalah jalan yang tersedia untukmu, bukan jalan yang penuh dengan keajaiban instan, tapi jalan yang penuh dengan transformasi yang nyata, yang dalam, yang bertahan lama. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana, melepaskan beban lama sebelum tahun berganti. Tidak menunggu tahun baru untuk berharap, tapi menyiapkan diri sebelum tahun baru tiba, agar saat pintu itu terbuka, kamu sudah siap melangkah dengan ringan. Jadi sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi penuh makna. Tulis satu kata di kolom komentar. Satu kata yang mewakili apa yang ingin kamu lepaskan, atau satu kata yang mewakili apa yang ingin kamu undang di tahun yang baru. Tidak perlu panjang. Cukup satu kata, tenang, lepas, siap, cahaya. Apapun itu, tuliskan. Karena tindakan kecil itu adalah tanda bahwa kamu sudah memulai. Kamu sudah membuat komitmen pada dirimu sendiri. Dan alam semesta selalu merespon komitmen yang tulus. Jangan lupa, tekan tombol suka. Dan kalau kamu merasa video ini adalah bagian dari perjalananmu, tekan langganan. Karena masih banyak yang akan kita lalui bersama. Masih banyak pintu yang akan kita buka. Dan aku akan ada di sini, menemanimu di setiap langkahnya. Ingat, rezeki tidak pernah menjauh darimu. Ia hanya menunggu kamu siap. Dan cara terbaik untuk menjadi siap adalah dengan melepaskan apa yang sudah tidak lagi milikmu untuk dibawa. Tahun baru bukan tentang menjadi orang yang berbeda. Tahun baru adalah tentang menjadi dirimu yang paling ringan, yang paling bebas, yang paling siap menerima semua kebaikan yang sudah lama menunggumu. Dan perjalanan itu dimulai sekarang, sebelum tahun berganti, di saat ini, di detik ini, dengan satu nafas yang penuh kesadaran, dengan satu keputusan yang penuh keberanian, dengan satu langkah yang penuh kepercayaan, kamu sudah siap, dan rezeki tahu itu.